Shalom, puji nama Tuhan. Kali ini kita boleh mendengarkan dari Elsade Channel inspirasi kehidupan Kristen. Saudara, apabila saudara melihat latar belakang saya tentang dapur, saya akan membawakan tema tidak jauh dari dapur. Makanya saya beri tema atau judul telur gosong dan tempe gosong. Pernahkah ibu-ibu yang saat ini mengikuti Elsade Channel pernah menggoreng entah itu telur, tempe, tahu, ikan, atau daging yang pernah gosong? Kalau pernah, itu memang sudah lumrah. Tetapi setelah ibu-ibu memasak, setelah itu gosong, ya menggoreng gosong, bagaimanakah reaksi dari keluarga, terutama dari sang suami? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saat ini saya akan memberikan cerita di mana ada satu keluarga, bapak dan ibu, terus mempunyai anak dua. Yang satu masih kecil, yang satunya sudah besar, ya dikatakan masih SD saja ya. Ibu ini dengan luar biasanya dari pagi mungkin jam 4:30 sudah pergi ke dapur untuk mempersiapkan makanan untuk suaminya yang mau bekerja, begitu juga untuk anaknya yang mau sekolah, begitu juga anaknya yang masih kecil. Singkat cerita, dari pagi ibu ini memasak, setelah itu mempersiapkan makanan, selesai itu dia mencuci baju keluarganya, setelah itu mungkin mencetrika, ya banyak lagi kegiatan, kesibukan di rumah ini. Sore harinya ibu ini juga mempersiapkan kembali makanan untuk bapaknya yang baru pulang dari kerja. Karena kesibukan dari ibu ini, dia ya mungkin belum beres-beres dapur, belum cuci piring. Setelah itu juga gendong anaknya yang kecil. Makanya pada saat dia memasak, dia menggoreng telur dan menggoreng tempe. Karena sibuknya kemana kemari, ya terus sampai lupa gorengannya. Makanya telurnya gosong, tempenya juga gosong. Setelah itu suaminya pulang dari kerja, ya mungkin sudah berberes, sudah mandi, setelah itu mau makan. Saat semua keluarga ini berkumpul mempersiapkan untuk makan bersama-sama, makan sore hari atau malam hari, setelah dibuka, loh, kok gorengannya, lauknya kok gosong? Saat itu anak yang pertama
dia protes. Mungkin mereka mengatakan, "Mama, kenapa kok masakan ini gosong? Enggak enaklah seperti ini. Rasanya pahit." Mungkin anak ini mencari dukungan dari bapaknya. Ya, mereka ngomong sama bapaknya, "Pahit ya, Pak. Tempe sama telur yang gosong ini." Apa jawaban dari bapak? Bapak ini menjawab, "Tidak, anakku. Gorengan ini, lauk ini enak. Masih enak." Setelah itu apa, saudara? Selesai dari makan, anak ini ya belajar. Ibu ini masih sibuk di dapur untuk beberes, membersihkan apa-apa saja. Setelah itu, ibu ini berbicara kepada suaminya, "Bapak, aku minta maaf tadi karena aku terlalu sibuk kesana kemari untuk beberes yang lainnya, sampai lauk yang saya goreng menjadi gosong." Bapak ini memaafkan. Setelah agak larut malam, ya, saat ibu ini masih beberes lagi, mungkin belum rampung dengan rumah tangganya, pekerjaan rumah tangga ini, tetapi bapak ini sudah mau tidur. Anak ini juga mau tidur. Saat itu anak ini berbicara kepada bapaknya, "Pak, tadi saya kan omong, gorengan, lauk yang digoreng mama itu kan gak enak, gosong. Kenapa Bapak kok bisa mengatakan itu gak apa-apa, enak?" Anak ini protes. Tetapi apa jawaban dari bapak ini? Bapak ini mengatakan kepada anaknya, "Anakku, ibumu, mamamu, dari pagi hingga malam ini, dia belum selesai dengan pekerjaan rumah tangganya. Ibumu masak, mencuci, mensetrika, masih menggendong adikmu." Dikatakan seperti itu. Bagaimanakah beratnya, capeknya mamamu itu? Makanya kita harus menghargai, walaupun masakan mamamu tadi gorengan, lauknya itu gosong, kita harus memaafkan, sebab Papa juga tahu betapa capeknya mamamu itu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita petik dari cerita ini? Kadang kita sebagai keluarga memang ada friksi-friksi, permasalahan-permasalahan. Itu tidak pernah bisa kita hindari. Itu lumrah. Tetapi bisakah dengan adanya suatu permasalahan-permasalahan di dalam keluarga kita, kita bisa memaafkan? Kadang kesalahan atau permasalahan itu menghasilkan suatu dosa. Itu kadang-kadang
bukan masalah yang luar biasa besar, tetapi kadang malah hal-hal yang sepele yang bisa membuat dosa. Mungkin bapak ini karena tahu lauknya gosong, mungkin dia bisa saja ngomel, enggak, gosong, enggak enak, saya pergi baik, tak cari makan di luar. Setelah itu pulang, mungkin tidur, udah enggak mau omong karena keadaan seperti itu. Masakannya sering kita mendapati ya bapak-bapak merasa dirinya sendiri yang paling capek karena aku seharian bekerja, aku sudah capek. Malah keadaan rumah seperti ini, masakan apalagi seperti ini, goreng saja gosong. Saudaraku, mari dengan cerita ini ya kita mengambil hikmatnya. Kita harus belajar saling mengasihi, saling memaafkan. Itulah yang dianjurkan, itulah yang diminta oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Saudara, Tuhan Yesus berbicara kepada kita semuanya, bukan hanya 2000 tahun yang lampau. Saudara bisa baca di dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Beginilah firman Tuhan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudaraku, dengan cerita ini, begitu juga firman Tuhan. Kita untuk belajar mengampuni, mengasihi, mulai dari yang terkecil, yaitu keluarga kita. Sebab di sini, kalau kita tidak mengampuni keluarga kita, boro-boro kita bisa mengampuni orang lain. Iya tidak, saudaraku? Tetapi di sini firman Tuhan mengatakan, kalau kamu tidak bisa mengampuni, Bapamu yang di surga juga tidak bisa mengampuni. Saudara, kiranya renungan yang singkat ini memberi inspirasi di dalam kehidupan kita. Kadang dosa bukan dihasilkan hanya karena masalah-masalah yang besar, tetapi juga masalah-masalah yang kadang dipandang sepele. Kiranya kita bisa mengampuni, kita bisa mengasihi keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.